Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Harun Pratama dengan NIM 230301039. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan perkerasan kaku NDPJ 2024. Pertama-tama masuk ke soal. Suatu ruas jalan baru 4 lajur 2 arah yang dibangun di suatu wilayah akan direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Data lalu lintas harian yang digunakan untuk perencanaan diperoleh dari data survei dan analisa kebutuhan pergerakan pada tahun 2025 dengan data di samping sebagai berikut, mulai dari golongan kendaraan 1 sampai golongan kendaraan 8. Dan data LHR sebagai berikut, jalan direncanakan memiliki umur rencana 40 tahun mulai dari tahun 2025 sampai 2064 dan angka pertumbuhan lintas regional seperti ditunjukkan pada tabel 4.1 untuk 20 tahun pertama adalah 4,8, sedangkan untuk 20 tahun berikutnya ditetapkan 2,4%, reliabilitas yang ditetapkan 90% dengan nilai faktor keamanan LSF sebesar 1,2. Selanjutnya masuk ke beban faktual JSKN, beban sumbu kelompok JSKN mulai dari 10 sampai 310, mulai dari STRT sampai SKDRG sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke konfigurasi sumbu kendaraan yang kita pakai mulai dari golongan kelas kendaraan 5B sampai 74C dengan tabel klasifikasinya sebagai berikut yang sudah saya cantumkan. Lanjut kita ke tebal perkerasan. Kita akan memakai golongan kendaraan 5B sampai 74C dengan nilai LHR dari data sebelumnya. Kita menghitung HVAG sampai SKRRG. Kita mendapatkan nilai HVAG mulai didapat dari nilai LHR dikali konfigurasi sumbu kendaraan kali 2 sehingga mendapatkan nilai 224, begitu terus sampai SKRG. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu pilih jenis perkerasan beton semen, bersambung tanpa ruji, bersambung dengan ruji, atau menerus dengan tulangan. Kita memakai tulangan pada perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Yang kedua, tentukan jenis tebal fondasi bawah berdasarkan nilai CBR rencana dan perkiraan jumlah sumbu kendaraan JSKN selama umur rencana sesuai dengan tabel 8.1 dan tabel 8.4. Dengan A nilai CBR dasar existing yaitu 6%, yang B di atas tanah dasar diletakkan timbunan berbutir kasar CBR-nya 30% dengan tebal 200 mm. Yang C LF kelas A dengan CBR 90%. Pertama-tama kita menghitung CBR tanah dasar. Desain menggunakan persamaan 6.2 dengan rumus dan tabel sebagai berikut. Dan selanjutnya desain fondasi jalan minimum. Kita menggunakan CBR tanah dasar seperti yang tadi 6%, maka kita menggunakan 5% dengan tabel minimum perbaikan tanah dasar 200 mm. Langkah ketiga, tentukan CBR efektif berdasarkan nilai CBR dan rencana fondasi sesuai tabel 8.1. Kita menggunakan JSKN lebih dari 1 kali 10 pangkat 7 dengan BK-nya 150 mm. Rencana menggunakan JSKN 7 kali 10 pangkat 7 dengan lapis kurus setebal 100 mm. Sesuai CBR-nya kita yaitu 6%, kita tarik ke atas yaitu 100 mm, 100 beton lapis kurus tebal 100 mm kita tarik sehingga kita mendapatkan kekuatan CBR efektif yaitu 40%. Masuk ke langkah keempat yaitu tentukan mutu beton terhadap nilai kuat tarik lentur pada umur 28 hari. Beton semen yang besarnya minimal 4,5 MPa. Yang kelima, pilih faktor keamanan beban lalu lintas, reliabilitas pada penentuan beban rencana. Beban sumbu dikalikan dengan faktor keamanan. Faktor keamanan beban ini digunakan sebesar 90% dengan faktor keamanan beban untuk JP
JPCP sebesar 1,2 dan CRCP sebesar 1,1. Kita menggunakan JPCP, yaitu 90% dikali 1,2 dari JPCP, maka hasilnya 108. Yang keenam, tentukan tebal plat beton minimum sesuai dengan tabel 8.3. Kita menggunakan JPCP, yaitu 100 mm, 200 mm, dan 250 mm. Yang ke-8, tentukan tegangan ekuivalen dan faktor erosi untuk STRT dari persamaan 8.4 sampai dengan persamaan 8.7. Persamaan desain perkerasan kaku, retak lelah, fatigue, menggunakan rumus sebagai berikut. Dan selanjutnya tegangan ekuivalen dan faktor erosi didapatkan dari persamaan 8.7, sehingga mendapat rumus sebagai berikut. Yang ke-9, untuk setiap rentang beban kelompok sumbu, tentukan beban per roda dan dikalikan dengan faktor keamanan untuk menentukan beban rencana. Tabel A merupakan hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STRT. Selanjutnya yang ke-10 dengan faktor rasio tegangan dan beban rencana, tentukan jumlah repetisi izin untuk fatigue dari persamaan 8.4 atau persamaan 8.5 yang digunakan dari beban roda tinggi dari jenis sumbu STRT tersebut. Jadi kolom pertama dan kolom kedua merupakan distribusi beban kelompok JSKN, dan kolom ketiga merupakan proporsi beban yang didapatkan dari perhitungan kolom kedua dibagi dengan 100 sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kolom keempat merupakan konversi LAR ke JSKN per kelompok sumbu, dan desain lalu lintas yaitu nilai JSKN. Kita hitung mulai dari STRT sampai dengan SKDRG. Selanjutnya langkah ke-11, hitung persentase dari repetisi fatigue yang ditanyakan, jumlah repetisi sebagai berikut, yang tabel yang saya sudah cantumkan. Berdasarkan perhitungan faktor fatigue dan erosi, tebal minimum beton sebesar 250 mm tidak memadai untuk beban lalu lintas, sehingga tebal beton ditambahkan hingga dari masing-masing faktor fatigue dan erosi 100%. Dilihat tabel J sampai O. Langkah ke-12, selanjutnya kita dengan menggunakan faktor erosi, tentukan jumlah repetisi izin. Selanjutnya, langkah ke-13, hitung persentase dari repetisi erosi yang direncanakan terhadap jumlah repetisi izin sebagai berikut. Dan langkah ke-14, hitung jumlah total fatigue dan jumlah persentase fatigue dari setiap beban roda pada STRT tersebut dengan cara yang sama. Hitung jumlah total erosi dari setiap beban roda pada STRT tersebut. Langkah ke-15, ulangi langkah ke-9 sampai 12 untuk jenis kelompoknya. Dari langkah ke-6, hitung jumlah total kerusakan akibat fatigue dan jumlah total kerusakan akibat erosi untuk seluruh jenis kelompok sumbu. Dari hasil analisis beton memadai untuk dilintasi lalu lintas pada desain perkerasan kaku ini ada 300 mm dengan total faktor fatigue sebesar 0,00% dan faktor erosi 92,75%. Tebal beton yang dibutuhkan adalah setebal 300 mm yang dipasangkan dengan susunan konstruksi tunjukkan di bawah ini. Sebagai berikut tabel pertama beton semen dan tabel kedua lapis fondasi 100 mm coba-coba, dan tabel eleva sampai tanah dasar langkah kedua. Dan yang terakhir yaitu langkah 17, ulangi langkah 8 sampai 16 hingga diperoleh ketebalan tertipis yang menghasilkan total kerusakan akibat fatigue dan erosi kurang dari sama dengan 100%. Tabel tersebut sebagai tebal perkerasan beton rencanakan. Tanpa tulangan sekitar 4 sampai 5 meter dengan ruji polos 45 cm, jarak antar ruji 30 cm, sehingga diameter ruji kita mendapatkan 250 meter kurang dari H kurang dari sama dengan 300 mm, diameter ruji 38, dan sehingga kita mendapatkan DT bars minimum D16 dengan jarak 700, AT 204 kali B kali H yaitu nilai B 4,5 dan nilai H 300. Sampai kedalaman sambungan 0,25 kali H yaitu 300 sehingga mendapatkan 75 mm. Dengan perhitungan STRT sampai SKDRG sebagai berikut. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya
jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.